Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Pada sore hari ini mudah-mudahan masih semangat dan masih kuat untuk berpuasa ya. Dan sebentar lagi akan berbuka. Dan sambil menunggu berbuka, usahakan menceritakan tentang Nabi Uzair alaihissalam. Ya, siapakah Nabi Uzair? Nabi Uzair adalah nabi dari kalangan Bani Israel dan beliau dijuluki sebagai anak Allah sebagaimana yang sudah disebutkan di surat At-Taubah ayat 30. Allah berfirman bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih atau Isa bin Maryam adalah anak Allah. Ya. Dan bagaimana sih awal mulanya Nabi Uzair bisa dianggap sebagai anak Allah? Nah, Allah juga sudah menceritakannya di surat Al-Baqarah ayat 259. Ya. Saya akan menceritakan sekarang. Pada suatu hari Nabi Uzair pergi ke suatu ladang yang itu adalah rutinitas Nabi Uzair setiap harinya. Ketika sudah siang, Nabi Uzair pun ingin kembali pulang ke rumahnya. Maka ketika di perjalanan itu sangat terik ya, panas mataharinya. Akhirnya Nabi Uzair mencari tempat berteduh. Kemudian Nabi Uzair melihat ada suatu bangunan reruntuhan yang masih kokoh. Maka beliau berteduh di sana. Kemudian mengikatkan keledainya di sana. Setelah itu Nabi Uzair pun makan siang dengan makanan yang beliau bawa dari rumah bekalnya. Setelah selesai makan, beliau pun sambil bersandar ya, menyandarkan kakinya ke tembok. Beliau melihat reruntuhan yang masih kokoh temboknya ini. Kemudian beliau melihat di sekitar banyak tulang-tulang yang berserakan. Maka beliau berkata, bagaimana mungkin Allah menghidupkan ini semua? Maka Allah pun langsung mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Uzair. Maka beliau pun mati dan beliau tidak mengetahui apapun ya di sekitarnya sampai genap 100 tahun. Allah pun menyuruh kembali malaikat itu untuk menghidupkan Nabi Uzair. Ketika sudah menghidupkan kembali, Nabi Uzair pun ditanya dengan malaikat, wahai Uzair, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Nabi Uzair pun berkata, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Nabi Uzair bilang begitu karena ketika berteduh siang hari, Allah kemudian mematikan Nabi Uzair dan menghidupkannya kembali pada sore hari. Maka Nabi Uzair disuruh malaikat untuk melihat tempat makanannya, ternyata masih utuh. Ya. Kemudian malaikat itu pun berkata ke Nabi Uzair, wahai Uzair, engkau telah mati selama 100 tahun. Nabi Uzair pun masih belum percaya. Malaikat pun menyuruh Nabi Uzair melihat keledainya. Ketika melihat keledainya, ternyata keledainya sudah mati dan tulang belulangnya sudah berhamburan. Maka malaikat itu pun langsung menghidupkan lagi keledainya. Dengan mata kepala Nabi Uzair sendiri, beliau melihat keledai itu tulangnya kembali utuh, kemudian dibalut lagi dengan daging, dibalut dengan kulit dan bulu. Dan jadilah dia seperti sedia kala keledai itu. Ketika melihat itu dengan mata kepala sendiri, Nabi Uzair pun berkata, aku bersaksi bahwa Allah Maha Mampu melakukan segala sesuatu. Akhirnya setelah itu Nabi Uzair pun kembali ke kampungnya. Setelah kembali, beliau melihat perubahan yang sangat banyak di kampungnya tersebut. Dan akhirnya beliau pun pulang ke rumahnya dan didapati di rumahnya ada seorang nenek. Ya, yang nenek ini dulunya bekerja di rumah Nabi Uzair. Nenek ini buta dan lumpuh. Maka Nabi Uzair pun berkata, wahai nenek, benarkah ini rumah Uzair? Nenek itu lantas menangis. Uzair telah hilang selama 100 tahun dan orang-orang sudah melupakan Uzair.
Nabi Uzair pun akhirnya menjelaskan, wahai nenek, saya ini adalah Uzair. Saya adalah Uzair. Allah telah mematikan saya selama 100 tahun, kemudian menghidupkan saya kembali. Nenek itu pun terkejut dan tidak percaya. Nah itu berkata, kalau kau memang Uzair, maka tunjukkanlah. Dulu Uzair itu sangat mustajab doanya. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah mengembalikan penglihatanku dan menyembuhkan kelemahanku ini. Akhirnya Nabi Uzair pun berdoa, kemudian nenek pun bisa melihat. Kemudian Nabi Uzair berkata, berdirilah dengan izin Allah. Akhirnya nenek itu pun bisa berdiri seperti tidak pernah sakit. Nenek itu pun berkata, demi Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Uzair. Kemudian nenek itu pun pergi ke balai Bani Israel, tempat berkumpulnya Bani Israel. Ya. Nah, di sana pun nenek itu berkata, wahai orang-orang Bani Israel, sesungguhnya Uzair telah kembali kepada kalian. Uzair telah datang. Orang-orang pun tidak percaya dan pergi ke Nabi Uzair. Ketika bertemu dengan Nabi Uzair, anaknya Nabi Uzair berkata, sesungguhnya di punggung ayahku dulu ada tanda hitam. Coba tunjukkan. Nabi Uzair pun menunjukkan, akhirnya benar ada tanda hitam. Kemudian orang Bani Israil masih belum percaya. Akhirnya mereka juga berkata, sesungguhnya Uzair dulu adalah orang yang paling hafal dengan Taurat. Ya. Dan Bukhtanasar telah menghancurkan Taurat sampai tidak bersisa sedikit pun. Maka engkau buatkanlah kepada kami kitab Taurat kami. Nabi Uzair di sini ingat kalau dulu ayahnya Nabi Uzair pernah menguburkan kitab Taurat di satu tempat yang tidak ada mengetahuinya kecuali ayahnya dan juga Nabi Uzair. Maka pergi ke sana, kemudian menggali tempat tersebut. Maka setelah dilihat, ternyata buku Tauratnya sudah hancur karena sudah berlalu waktu yang sangat lama, 100 tahun. Akhirnya di situ Nabi Uzair pun berdoa kepada Allah supaya mengembalikan hafalannya kembali, karena Nabi Uzair sudah tidak hafal seluruhnya karena sudah mati selama 100 tahun. Seketika dari atas langit turunlah dua cahaya yang masuk ke mulut Nabi Uzair. Seketika pula Nabi Uzair pun dapat mengingat, dapat menghafal semua yang sudah beliau hafalkan dari kitab Taurat. Maka beliau pun memperbarui kitab Taurat. Nah, maka dengan sebab ini Nabi Uzair pun dianggap sebagai anak Allah oleh orang-orang Bani Israil atau yang sekarang orang Yahudi, ya. Nah, dari kisah ini kita dapat tahu pelajaran bahwa Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk menghidupkan yang telah mati, bahkan yang tulang belulungnya sudah berserakan. Allah Maha mampu untuk mengembalikan semuanya lagi. Dan juga dari kisah ini kita mengambil pelajaran bahwa suatu saat kita akan dimatikan Allah. Kita semua akan mati, kemudian akan dihidupkan kembali, lalu ditanya, ya, tentang segala perbuatan yang kita lakukan, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita perbuat, maupun itu baik atau itu buruk. Ya, Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.